dalam politik kan kita nggak tahu lawan mana, teman mana, hitam dan putih nggak ada. Semua serba abu-abu. Kita nggak tahu teman mana, lawan mana. Yang jorok dan kotor itu bukan politiknya, tapi kepentingan, keakuan, itu yang jorok. Politik di mana-mana bisa terjadi. Di masyarakat umum bisa ada politik, di gereja juga bisa ada politik. Power tends to corrupt. Kekuasaan itu punya kecenderungan untuk melenceng, to corrupt, untuk melenceng. Jadi power tends to corrupt. Absolute power, absolute corruption. Gereja itu nggak boleh jadi untuk kepentingan individu. Di gereja nggak boleh ada pengkultusan terhadap individu. Shalom Bapak dan Ibu sekalian, selamat datang kembali di acara Make Sense, Save and Serve yang merupakan suatu acara kolaborasi antara GSKI Slipi dan GSKI Gajah Mada. Bapak dan Ibu sekalian, pada hari ini ditemani kembali oleh saya, Tamara, dan saya hari ini juga bersama partner saya nih. Silahkan, dari mana ini Ibu? Saya dengan Debra dari GSKI Slipi, senang kembali bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita akan bincang-bincang kembali, ngobrol kembali mengenai suatu topik yang sangat menarik. Siapa hari ini Bu? Kita bawa sebagai narasumber. Oh, hari ini kembali kita bersama dengan Bapak Ruli Simorangkir, dengan Abang Ruli, dengan abang kita. Halo, topiknya juga topik yang berat. Bikin Selalu kalau yang takut berat, topiknya. Belum dikasih tahu Bang. Belum dikasih tahu. Karena memang Oke. untuk orang yang seperti Abang yang memang punya kompetensi berat, kita harus kasih topik yang berat. Siapa Bu hari ini kita Mudah-mudahan deh, topiknya? Bisa enak ngobrolnya Bisa ya, enak, mudah-mudahan. betul. Jadi mungkin di brief dulu depannya nih Bang, Ya, depannya. ya, Oke, gimana? kita kan kemarin mendengar mengenai ada berita, ada satu partai politik yang besar yang terjadi kegoncangan lah ya. Oke. Ada pihak yang mencoba melakukan apa ya namanya itu ya? Mungkin Ya, tapi ini kudeta bukan kah? partai politik yang di Indonesia kan. Ini partai politik di pedalaman ya, Singapura kan. Ya itu. Ya, oke, Kira-kira oke. itulah ya Ya. Bang ya. Yang kita Yang bahkan penting itu, betul. kita nggak boleh ngomong politik Nggak soalnya boleh, nggak kan. boleh, nggak Tapi boleh. kalau politik di pedalaman Singapura nggak masalah Nggak kan. masalah, Oke, nggak masalah. oke, ya terus. Tapi luar biasa bisa sampai ke koran kita juga ya. Oke. Jadi ada manuver-manuver yang dilakukan dalam partai politik ini. Secara internal terjadi kegoncangan ini ceritanya. Iya. Pihak yang satu merasa kepemimpinan yang ada sekarang ini Iya. kurang kompeten menurutnya. Sehingga dia merasa perlu membuat yang Tandingan. bukan tandingan sih, dia nggak buat tandingan tapi dia mau ada di situ. Iya. Diambil alih lah, di Iya, take over, hostile take over. Iya. Nah, berkaitan dengan itu, sebenarnya awalnya kita juga tahu Bang bahwa dalam politik, dalam satu, kita langsung ngomongnya politik dulu ya Bang ya, karena di dalam politik kan kita nggak tahu lawan mana, teman mana, hitam dan putih nggak ada, semua serba abu-abu, bergantung pada arus yang terjadi, kejadian apa yang akan membawa pada satu titik yang akhirnya kita nggak tahu teman mana, lawan mana. Sebagai in general nih Bang, orang yang punya integritas, orang yang sebenarnya pengen nih terjun ke dalam suatu politik atau organisasi tapi dia mau mempertahankan integritas, masih bisa Bang sekarang Bang? Sebenarnya di dalam pernyataan kamu itu ada beberapa hal yang kita mesti bahas dulu sebelum ngomong integritas. Pertama soal politik. Somehow ya, udah cukup lama orang berpikir bahwa politik itu kotor, jorok dan lain-lain, penuh intrik dan lain-lain. Tapi sebetulnya kalau kita mau bicara, sebetulnya yang jorok dan kotor itu bukan politiknya, tapi kepentingan, keakuan, itu yang jorok. Nah, politik itu sebetulnya kan hanya suatu cara untuk mendapatkan
keinginan kan. Politik itu cara untuk mendapatkan keinginan. Nah, kalau keinginannya ini kotor, ini yang ngaco. Jadi bukan politiknya yang ngaco, tapi keinginannya, keakuannya, kesombongannya, itu loh yang selalu kacau. Politik di mana-mana bisa terjadi. Di masyarakat umum bisa ada politik, di gereja juga bisa ada politik. Nah, ketika tujuannya adalah untuk sesuatu yang memang baik untuk kepentingan kemaslahatan semua orang, politik nggak kotor kan? Tahun 45 politik Indonesia adalah bagaimana caranya supaya kita merdeka. Itu menjadi keinginan bangsa bersama-sama kan. Makanya politiknya nggak kotor kan, aman kan? Karena keinginannya tuh memang benar gitu. Tapi waktu keinginan ini berubah menjadi soal aku, soal keluargaku, soal nafkahku, mau itu di gereja ataupun di luar, jadi berantakan. Jadi ingat, politiknya itu jangan dianggap kotor. Kalau kita mikirnya politik itu pasti kotor, akibatnya apa? Anak muda, terutama yang Kristen nih, jarang yang mau masuk politik. Padahal karena anak muda kita nggak di politik, akibatnya apa? Kepentingan gereja nggak ada yang ngelindungin. Jadi kita mesti kasih juga support kepada anak-anak muda bahwa masuk politik itu bagus. Tapi untuk kepentingan dan kemaslahatan bersama, jangan untuk kepentingan diri sendiri. Itu dulu ya. Nah, habis itu baru kita ngomong integritas. Integritas itu apa? Integritas. Suatu kali ya, negeri Cina itu kan diserang terus sama Mongolia. Untuk bisa ngalahin Mongolia, apa yang mereka bikin? Mereka bikin tembok Cina itu yang gede banget itu. The Great Wall. The Great Wall sampai hari ini mengagumkan itu struktur kan. Dan untuk waktu yang lama orang-orang Mongol nggak bisa masuk nih ngejarah ke Tiongkok. Tapi tahu nggak apa? Mereka nggak berusaha manjat gedung, nggak berusaha manjat tembok ini sekarang orang-orang Mongol ini. Tahu nggak gimana caranya? Dia datengin penjaganya, dikasih duit. Penjaganya bobol, orang masuk nggak pakai manjat, sekarang lewat pintu masuk, dibukain. Okay. Integritas adalah mampu bersikap jujur walaupun nggak ada yang ngelihat, itu integritas. Kalau orang nggak ada yang ngelihat terus pintu dibukain seperti tadi, ya berantakan, nggak karu-karuan. Nah, padahal ya suksesnya bangsa itu nggak karena umur loh. Mesir, India itu negara yang tua. Tapi dibandingin sama negara yang muda seperti misalnya Singapura jauh lebih ngeri pertumbuhannya, iya nggak sih? Apa sih yang bikin pengaruh, yang bikin sukses bangsa? Integritas, kejujuran. Nah, negara-negara maju sistem pendidikannya selalu bicara tentang integritas, tentang kejujuran. Wait bang, sebelum lebih lanjut saya mesti potong dan tanya dulu. Maksudnya abang, bangsa-bangsa yang sudah beratus-ratus tahun ini, apakah tidak memiliki integritas yang diturunkan dari nenek moyangnya? Saya bilang bahwa kesuksesannya bukan karena umur, tapi suksesnya karena integritas. Berarti dari leluhurnya tidak menurunkan itu sebagai legacy? Turun, pasti turun. Tapi yang menentukan bukan umurnya, gitu. Sama aja ungkapan begini loh, orang jadi tua itu otomatis, tapi orang jadi bijak itu pilihan. Nah, bangsa-bangsa yang tua itu juga hebat, mereka punya kesuksesan hebat, Mesir hebat, India hebat, nggak ada yang salah. Tapi kehebatannya itu bukan karena usianya, kehebatannya adalah karena integritasnya. Negara yang muda bisa maju, bisa sukses, bukan karena umur, tapi karena integritas gitu. Nilai-nilai yang diturunkan ya. Betul, jadi kesuksesan itu terjadi karena nilai-nilai yang diturunkan. Ada suatu negara merdeka tahun 45, suatu negara lah, nggak tahu di mana ini negara di awang-awang ya kan. Yang kalau dibandingkan sama negara tetangganya yang juga merdeka pada waktu yang sama, negara ini nggak maju-maju. Dari zaman tahun kodok sampai sekarang tetap aja kita bukan kita, ini negara yang itu ruwet terus. Negara yang lain yang umurnya sama udah bisa bikin kapal tanker segede-gedenya, industri mereka hebat, politik mereka hebat, luar biasa.
kita bukan negara yang ini, negara yang ini nggak berhenti ruwet gitu. Kenapa? Karena negara yang satu itu justru mempertahankan kekacauan. Karena di dalam kekacauan ada keuntungan yang bisa diambil sama oknum-oknum. Negara yang lain mereka nggak kepengen kacau, mereka kepengen bener, mereka kepengen kemaslahatan bagi bersama. Itu selalu pikirannya. Balik lagi itu ngomong tadi kepentingan Jadi yang individu di atas kepentingan. yang bikin kacau itu adalah kepentingan. Itu yang bikin kacau. Kepentingan dari pemimpinnya, kepentingan dari keluarganya, kepentingan dari kroninya. Itu 32 tahun negara itu dipimpin sama pemimpin yang punya kroni. Oke. Jadi sebelum anak muda dikirim untuk berpolitik kan, istilahnya tadi abang bilang ya, jangan bilang politiknya yang kotor. Bukan. Ya kan? Oknum. Keinginannya itu yang bikin kacau. Bikin kacau. Maka kalau negara-negara maju itu sistem pendidikannya selalu didasarkan pada kejujuran dan integritas. Negara maju yang di Eropa yang maju banget ya, yang udah lama banget punya integritas ya. Misalnya kayak negara-negara Swiss, Denmark, kayak gitu-gitu tuh. Itu di negara-negara seperti itu hampir nggak ada polisi yang kita lihat loh. Saya pernah pergi ya, beli strawberry. Strawberry itu kita bisa beli di perkebunannya. Waktu kita beli strawberry di perkebunannya, nggak ada yang jagain. Kita pergi aja, ambil aja seberapa banyak yang kita mau, masukin ke kantong. Habis itu kita pergi, di ujung sana nanti ada kios kecil gitu, ada timbangan. Kita timbang sendiri, nggak ada yang nungguin. Udah gitu ada harganya, kalau sekian pound harganya segini, kalau ini segitu ya, udah masukin aja duit di situ. Selesai, udah pulang aja kita pulang. Tapi ya udah, orang bayar aja gitu. Di suatu negara yang tadi itu, kalau terjadi seperti itu, apa nggak dijarah semua tuh barang? Adalah integritas itu adalah biasanya di negara-negara yang maju, integritas, kejujuran dan lain-lain itu jadi makanan utama pendidikan sejak kecil. Ada negara tetangga juga, Jepang misalnya, sampai umur berapa ya, 6 atau 8 tahun pendidikan kan nggak soal 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi soal etika, soal memperhatikan perasaan orang. Gimana caranya supaya kita nggak bikin orang sedih? Gimana caranya? Mereka mikir gini, kalau sampai ada orang ketinggalan kacamata, terus mesti diapain nih kacamata? Kalau kamu ambil, pengajarannya gini, kalau kamu ambil, kamu bawa pulang, bayangin nggak perasaan hatinya orang yang butuh kacamata itu? Sedih kan? Dia nggak bisa baca kan? Sedih kan? Tak nilai-nilai itu ditanemin loh. Jadi saya pernah ketinggalan barang tuh di negara seperti itu, sampai udah sore barangnya masih di situ. Nggak ada yang ngambil. Karena mereka punya empati, compassion kalau di dalam bahasa Kristennya, compassion. Kalau sampai aku ambil barang yang bukan hakku, nanti gimana perasaan orang yang kehilangan? Gitu. Nah itu nilai-nilai itu ditanemin terus. Ini yang harus ditanamin juga di negara kita yang kita sayang ini. Supaya dari muda anak-anak kita itu punya integritas, punya kejujuran, punya compassion. Dengan modal seperti itu, kalau mereka mau masuk jadi politikus nggak ada masalah. Tapi kalau nggak ada nilai itu, mau jadi pendeta pun jadi rusak. Mau jadi dokter rusak, mau jadi apa juga rusak. Karena pikirannya selalu dipenuhin sama keuntungan, keinginan. Itu yang bikin kacau. Itu nggak bisa jadi integritas. Begitu ada keinginan segalanya, udah deh nggak ada integritas, susah. Tapi ada lah bang, anak muda yang punya integritas yang benar ya, awalnya. Bukan yang nggak ada, pasti ada. Pasti ada kan. Nah pasti dia masuklah ke kancah area yang dimana integritas sudah tidak, mungkin udah samar, blur. Gimana cara mempertahankan diri di posisi itu bang? Tetap memegang teguh integritas yang dia punya. Ya, problemnya ya kan hari ini nih kita ada di dalam society bahasa Indonesia apa sih? Dalam masyarakat yang naruh nilai tinggi terhadap uang dan barang-barang bagus yang bisa didapat lewat uang. Ini cara pikir kita tuh begini. Beberapa waktu yang lalu ada pengacara, kondang banget, pegang perkara gede banget di TV. Dia bilang begini, saya
saya cinta uang. Dia bilang gitu. Ngomong gitu. Dia bilang begitu. Kalau saya pergi ke luar negeri, paling sedikit saya habis 3 miliar. Oh iya Gitu. deng, saya pernah ada dengar. kan? Iya, Ya saya kan? pernah Ada lihat. kan Iya, waktu iya. itu kan. Nah. Nah, itu kan anak-anak muda bayangin nggak ngeliat begitu. Ngeliat gini, 3 miliar untuk pergi ke luar negeri, itu paling sedikit. Kan anak-anak muda kan begini, ting 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 ting, enak juga kayaknya bisa begitu kan begitu dong. Lawyer-lawyer muda jadi mikirnya gimana? Gue pengen jadi lawyer tua yang bisa dapat duit banyak begitu kan begitu. Belum ada lawyer yang begini-begini kan? Yang begini-begini, yang isinya kan loaded sama uang kan. Nah, begitu masuk pikiran masuk soal uang, waduh, idealisme itu bisa rusak, gitu. Nah, jadi yang harus ditanemin tuh gini loh, profesi apapun dan di dalam perjalanan hidup kita butuh uang, tapi uang itu nggak boleh jadi segala-galanya. Nah, ini susah. Kita mau dagang, kalau pikirannya cuma soal duit, barang yang kita jual bisa jelek loh. Berasa gak ada restoran yang dulu makanannya enak banget, tapi begitu dia laris berat, apa? Kualitas makanannya kurang. Porsinya makin dikit, ya gak? Harganya makin naik, ya kan? Nyebelin kan? Soalnya mikirnya duit kan? Tapi coba lihat deh, usaha-usaha yang tetap dipertahanin dengan kualitas. Kan kita ngeliatnya, kita makannya juga happy kan. Begitu udah soal duit, wah udah deh, hancur aja. Nah, anak muda kita tuh sekarang ada di dalam pusaran yang seperti itu yang rusak. Nah begitu masuk ke soal uang, apa yang timbul? Sikap permisif. Udah sekali ini aja, udah hajar, nggak ada yang lihat kan begitu kan. Sekali ini aja, roboh lah tembok Cina itu. Temboknya sih nggak roboh, bobol lewat pintu kan. Iya kan, permisif, udah sekali ini aja deh. Nggak ada polisi kan? Udahlah, gas aja. Ya kan? Pakai helm di mana? Nggak usah di kepala, disikut aja gitu kan. Iya dong, orang kan nggak pakai helm, banyak yang nggak pakai helm di kepala kan, taruhnya disikut kan, kayak otak ada di sikutnya gitu kan, seolah-olah kan, nyebelin kan, Iya. gitu, nggak ada yang lihat. Jadi kalau begitu memang ada kepentingan-kepentingan di dalamnya, boleh nggak kita orang-orang yang mempunyai integritas, yang merasa punya integritas mengkudeta kepemimpinan yang dirasa tidak punya integritas? Oke. Pertanyaannya kan bukan soal boleh atau nggak boleh. Boleh atau nggak boleh itu boleh apabila memenuhi syarat-syarat, tidak boleh apabila tidak memenuhi syarat-syarat. Jadi selalu boleh, selalu juga tidak boleh. Nah, pertanyaannya harus jadi begini. Biasanya ini kan kalau mau ngomong kudeta segala macam, kita ngomong soal organisasi kan. Organisasi itu kan adalah kumpulan dari individu-individu yang punya satu tujuan tertentu. Itu kan. Kemudian mereka mengusahakan supaya organisasi itu mencapai tujuan itu. Ya. Kemudian di tengah-tengahnya selalu ada pemimpin. Diharapkan pemimpin bisa memimpin organisasi itu untuk mendapatkan tujuan itu kan gitu ya. Nah, begitu ternyata pemimpinnya ini geser, nyari kepentingan diri sendiri, ya nanti ada yang kecewa kan. Kita ambil contoh. Di negara yang dulu itu, pernah ada pemimpin yang secara 32 tahun, itu cuman memperkaya diri sendiri dan keluarga. Nah kemudian belakangan hari, mahasiswa kumpul sama-sama. Ini mahasiswa kan ada di dalam organisasi negara itu kan. Harusnya tunduk pada satu pemimpin kan. Tapi mahasiswanya terus bikin movement, bikin pergerakan untuk nyingkirin si pemimpin. Salah nggak? Apabila pemimpinnya udah melenceng dari tujuan negara, ya kan harus di move. Tapi kalau pemimpinnya ternyata tetap setia sama tujuan negaranya, apa yang dia buat benar, ya jadi salah si mahasiswa ini kan. Jadi tergantung sama apakah pemimpin ini masih menuju kepada tujuan itu. Itu persoalannya sekarang. Kalau memang ternyata udah geser,
ya I'm sorry gitu. Gimana dong? Orang pasti kecewa dong. Orang pasti paling sedikit bertanya, paling sedikit, why? Why are we moving this direction? Kan pasti nanya kan. Kalau nanya apakah itu kudeta? Ngerinya adalah apakah kepentingan yang diangkut oleh organisasi atau mahasiswa-mahasiswa ini juga benar. Kadang-kadang kalau abang bicara gitu ini jadi bias loh. Kepentingan yang dia angkut, oke lah, misalnya si pemimpin memang sudah melenceng, yang harusnya kepentingan masyarakat dia jadi kepentingan individu. Tapi mungkin pada saat itu terjadi kudeta, mahasiswa-mahasiswa ini punya kepentingan yang awalnya juga benar, ya kan? Tapi apakah di balik itu ada ditunggangi, yang dikhawatirin karena ditunggangi itu kan, oke, ngerti? Apapun yang ditunggangi itu selalu jadinya jadi negatif lah. Ada kepentingan lain ada juga. Ada kepentingan lain juga, betul itu. Nah tapi kan tadi pertanyaannya adalah bagaimana kalau ternyata pemimpin itu kemudian dikudeta? Oke enggak? Oke apabila ternyata memang di pemimpinnya udah geser gitu. Itu jawaban saya. Nah sekarang kalau soal mengenai apakah nanti bisa ditunggangi atau tidak, ya itu nanti mekanismenya lain lagi dong. Bagaimana caranya supaya si orang yang bergerak ini tidak tertunggangi. Balik lagi nanti integritas lagi. Gitu. Saya punya jadi menggelitik satu pertanyaan. Apakah seseorang yang punya integritas itu bisa melenceng, bisa bergerak? Maksudnya tadi abang sih bilang kalau dia ya kasarnya mata duitan ya, matre, dia akan terjebak itu dan bisa melenceng dari integritas. Saya bisa jawab. Power tends to corrupt. Kekuasaan itu punya kecenderungan untuk melenceng, to corrupt, untuk melenceng. Jadi power tends to corrupt. Absolute power, absolute corruption. Kalau kita punya kekuasaan absolut, maka bagaimanapun itu pasti akan ada korupsi absolut, pasti. Itu ngeri loh, statement itu ngeri loh Bang. Ya di situ. Maka beberapa tahun yang lalu sarjana-sarjana seperti John Locke dan lain-lain, dia udah ngusulin suatu perimbangan kekuasaan. Jadi raja nggak boleh berkuasa sendiri. Raja itu harus didukung sama legislatif, yudikatif. Kalau legislatif, yudikatif, eksekutif di tangan satu orang, pasti korupsi, pasti. Gitu. Jadi ada pemisahan kekuasaan nih. Seru itu seru. Karena abang ngomong dalam, kita tadi barusan masih ngomong in general, in politics. Itu organisasi yang sama juga berlaku di perusahaan sebenarnya, ya kan? Perusahaan yang sama, nggak bisa ada cuma satu orang tanpa ada sekelilingnya. Kalau dalam perusahaan kan dikenal suatu sistem pemerintahan yang disebut sebagai kolegial. Direktur itu kan kolegial, direktur utama, tapi dia nggak boleh berdiri sendiri. Ada direktur yang lain. Itu pun masih diimbangin sama komisaris kan, kolegial. Komisaris dan komite, ada banyak orang yang menjaga. Ya. Tapi itu organisasi yang kedua. Sekarang organisasi yang ketiga adalah yang kita sekarang juga sebagai orang Kristen tahu ada organisasi yang disebut organisasi gereja, ya kan? Kalau merujuk yang kita ngobrolin statementnya abang, padahal kita tahu di dalam satu organisasi gereja juga banyak ada jenis tipe kepemimpinan, ya kan? Ada yang kolegial tadi tipenya, ada juga yang individu, powerful satu orang. Tapi statementnya abang tadi menunjukkan betapa rapuh dan rentannya jika satu orang sangat powerful. Apakah itu juga akan applicable juga dalam organisasi gereja? Sangat. Ada pendapat dari Blaise Pascal, nakutin dia bilang begini. Tidak ada kejahatan yang dibuat secara sempurna kecuali kejahatan yang dibuat di dalam agama, atas nama agama. Ini terjadi apabila pemimpin agama itu menjadi suatu tokoh yang dikultusin. Begitu dikultusin, maka apapun yang dia bikin itu selalu dibuat seolah-olah atas nama Tuhan. Contoh Firaun misalnya. Firaun kan dulu kan titisan dewa matahari kan. Ini kan penguasa langit dan bumi, sumber dari segala kehidupan kan matahari kan. Maka Firaun bisa bikin apapun yang dia mau buat atas nama dia sebagai titisan Tuhan. Mau jahatnya seperti apa, mau korbanin bayi sebanyak apa, gak ada urusan loh.
Kan begitu kan. Nah, ini yang terjadi kalau sampai hari ini nih. Kalau gereja terus mengkultuskan seorang individu. Nah, di sini gereja kita ini dari dulu selalu nyuarain kebenaran yang hebat. Dari dulu pemimpin kita Erastus selalu bilang bahwa gereja itu nggak boleh jadi untuk kepentingan individu. Di gereja nggak boleh ada pengkultusan terhadap individu, nggak boleh. Saya ingat banget itu. Saya mulai gabung di waktu dulu kita masih Rehobot ya, sebelum sinode. Kira-kira tahun 2002-2003 itu kami pergi sama Pak Erastus, pergi ke bikin KKR gitu di Manado ya. Saya lupa nama tempatnya, tapi di jauh lagi di daerah Polang Mongondo. Kita bikin di sana. Itu Pak Eras sudah nyuarain betul-betul bahwa kita ini adalah manusia yang lagi dalam proses untuk diperbaiki, direnovasi. Apa yang harus direnovasi? Keinginan untuk berkuasa. Keinginan untuk dijadiin kultus individu. Begitu, itu dari dulu kita ngomong. Itu pengajaran kita. Karena kita sadar bahwa absolute power, absolute corruption. Jadi tegang karena seru sekali ini. Iya. Jadi Loh, kenapa tegang? Orang saya ngomongin justru yang Pak Eras tanemin dari dulu. betul. Gitu. Tapi kan kita tegangnya gini Bang, kita tahu bahwa banyak kita nggak memungkiri lah banyak organisasi-organisasi yang melenceng loh dari yang barusan Abang ngomong gitu. Karena absolute power yang dengan absolute corruption ini tuh membawa dampak bukan atas cuman kepentingan beberapa ada orang. banyak contoh. David Koresh misalnya. David Koresh. Dia ngajarin seolah-olah dia adalah titisan Yesus. Apapun yang dia bilang itu pasti benar. Maka apa yang terjadi sama murid-muridnya ini? Bunuh diri massal kan? Di Guyana beberapa tahun yang lalu ratusan orang juga mati bikin the same thing gitu. Nah, ini loh yang nyeremin loh. Ketika organisasi gereja dibangun, tujuannya itu sebenarnya cuma satu, yaitu supaya membangun jemaatnya untuk punya kehidupan seperti Yesus. Coba deh baca deh Kolose 2 deh, keren banget. Kolose 2 ayat 6. Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Lanjutin ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya, hari gini orang yang ngeliatin acara kita ini pasti udah terima Tuhan. Kamu telah menerima Kristus. Tapi kan apa terus? Nextnya apa? Nextnya adalah kita harus bertumbuh, berakar di dalam Dia. Itu kan tujuan gereja. Membawa orang untuk bertumbuh, berakar, akhirnya bisa seperti gambaran kaliknya. Itu nanti Kolose 3 ayat 10, ayat 11. Menjadi gambaran kaliknya, menjadi sama seperti Kristus. Itu kan tujuan gereja kan? Itu kan jadi marwah, nafas dari gereja kan? Tapi terus dengan marwah yang seperti itu, pemimpin gereja itu jadi orang yang disegenin kan. Orang yang dianggap pembawa suara Tuhan kan. Begitu itu melenceng, seperti kasus David Koresh dan lain-lain, apa yang terjadi? Orang kan mereka mikir kan mereka lagi dengerin suara Tuhan. Ternyata salah kan? Hancur-hancuran loh. Nah, ya itu sih gak akan terjadi di gereja kita. Karena tujuan kita jelas, mau bawa orang kepada kepentingan Allah, menjadi sama seperti Kristus. Bukan untuk kepentingan pribadi kan, bukan untuk kepentingan pemimpin atau anaknya atau yang lain kan. Tapi kalau sampai dibilang gereja milik saya, terus harus dilanjutin sama anak, wah itu perkara di banyak tempat loh.
Jadi masalah. Jadi masalah di banyak tempat. Nah, kita sebagai penyuara kebenaran dari tahun 2002, saya ingat banget, udah mulai itu ngomong, nggak boleh ada kultus individu di tempat kita. Nggak boleh gereja ini jadi sasaran karir, sasaran warisan, nggak boleh loh. Kita selalu ngomong begitu kan. Nah, gereja kita harus menjadi pembawa kebenaran yang benar-benar benar. Termasuk semangat-semangat ini, jangan bergeser. Republik itu bisa rusak loh dulu gara-gara bergeser. Kepentingan masyarakat dikalahin sama kepentingan negara dan kroni-kroni, rusak. Di dalam pelayanan ada David Koresh, rusak. Orang mati banyak banget. Di Guyana juga sama, orang mati banyak banget. Kita nggak ngulangin kan? Tapi kan pemimpin ada yang merasa, oh dialah yang membangun gereja ini dari kecil. Dari tidak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Ya, dialah yang membuat gereja ini jadi besar. Begitu. Dialah yang membuat visi misi dan membawa sekian ribu jemaat. Adam dan Hawa itu juga mulai dari nol. Dia manusia pertama di bumi ini yang dicipta sama Tuhan dan kemudian diberi kuasa. Ini harus ngerti nih sekarang sistem pemberian kuasa itu gimana. Tapi diberi kuasa. Apa kuasanya kepada Adam dan Hawa? Kuasailah bumi, segala sesuatu yang ada di dalamnya, yang berenang kayak, yang apa kayak, semuanya ada di bawah kekuasaanmu, kan begitu. Nah, kuasa itu adalah suatu pemberian kepercayaan untuk kepentingan si pemberi kuasa. Debbie, kamu kuasai seluruh bumi. Untuk kepentingan siapa? Pemberi kuasa. Pemberi kuasa, Tuhan. Kalau pemberian kuasa itu dipakai untuk kepentingan kamu, Salah, melenceng. bukan salah, itu pasal 374 KUH pidana. Ancaman 4 tahun, menyelewengkan, menyalahgunakan, menggelapkan kekuasaan yang ada padanya untuk kepentingan diri sendiri. Itu 374 KUH pidana itu. Salah itu. Nah, begitupun kalau soal pendirian gereja. Betul, dimulai dari nol. Jemaatnya cuma keluarga sendiri. Di mana-mana banyak yang begitu kan? Iya. Untuk kepentingan siapa? Mestinya. Bukan mestinya, itu untuk kepentingan Tuhan. Karena gereja itu berdiri untuk kepentingan Tuhan. Jadi oke, betul, didirikan oleh keluarga sendiri. Banyak gereja yang kayak gitu. Tapi untuk kepentingan Tuhan. Nah, ketika dia jadi besar, untuk kepentingan siapa ini? Tuhan. Nggak bisa bilang, tapi ini saya yang mendirikan. Betul, untuk kepentingan Tuhan. Gak boleh lewat dari tujuan yang semula. Tujuannya cuma satu itu. Nggak boleh. Itu di situ ada namanya penggelapan. Jadi kalau sampai gini, ini kan waktu masih kecil, gini. Kita ngomong soal penggelapan dulu. Penggelapan tuh gini. Ini, pegang kacamata. Dah, pegang kan. Kamu punya kuasa. You can do whatever you want sama kacamata itu. Tapi nggak boleh dimilikin. Waktu dimilikin jadi penggelapan namanya. Ancaman hukumannya 4 tahun. Nah, barang ini di kamu bukan tanpa ini waktu barang ini di kamu nggak ada kesalahan, nggak ada pelanggaran pidananya. Lain sama pencurian. Kalau pencurian tuh memang kita ambil. Ini nggak, memang ada di kamu, dipercayain. Jadi penguasaannya tidak melawan hukum kan. Tapi begitu kamu bilang, tapi udah jadi gede ini sekarang kacamata, udah jadi 15. So it's mine. No, it's mine. That's not yours. Tapi kamu bilang nggak bisa, it's mine. Ini udah jadi gede sekarang. Penggelapan loh. Nah, gereja juga begitu kan, dimulai dari nol, ya benar. Tapi jadi gede. Sekarang yang terlibat di situ ratusan ribu orang. Asetnya jadi banyak dan lain-lain kan. Kepentingan juga banyak. Ada nama baik dan lain-lain kan. Tapi Tuhan bilang, ntar lu ya. Dulu itu aku kan kasih kuasa ke kamu kan. Untuk kepentinganku kan, kepentingan kerajaanku kan. Kok jadi milik? Ini juga suara yang lama kita ngomong. Udah lama banget kita ngomong. Kita selalu ngajarin bahwa gereja itu bukanlah lompatan karir. Gereja bukan milik kita. Gereja milik Tuhan. Dari nol dulu kita ngomong begitu kok. Gereja bukan lompatan karir. Bukan Kalau dong. berkarir di luar yang tadi. Gereja itu memberi hidup, bukan menerima hidup. Begitu kan? Pelayanan itu kan begitu. Pelayanan itu kan memberi hidup kita. Bukan menerima hidup, bukan nyari makan kita di situ. Kan begitu.
Of course, seperti tadi ya saya ngomongnya, soal uang. Di mana-mana orang perlu uang, pengacara perlu uang, dokter perlu uang, semua orang perlu uang. Tapi waktu uang jadi tujuan, pokoknya kalau ke luar negeri paling sedikit 3 miliar. Jadi tujuan, rusak. Mau pelayanan kayak, mau di sekuler kayak, hancur berantakan. Begitu tuh jadi tujuan. Ini kan gereja bisa beloknya di situ tuh. Waktu udah jadi gede nih, ini jadi masalah waktu jadi gede. Iya, sama kayak yang tuannya pergi dikasih sekian, dibalik kan mesti diminta lagi dong. Iya. Mana gitu kan? Iya, wajar aja kan. Kamu udah bikin apa? Iya. Ya. Gitu. Kita ngomongin tentang integritas, Ya. bahwa dalam semua organisasi kita, dan spesifik kita terakhir ini ngomong soal organisasi gereja. Karena lebih ngeri, kepemilikannya kita tanggung jawabnya ngomongnya bukan ke orang lain, ngomongnya langsung ke sang pemilik kehidupan. Iya. Di gereja tuh banyak orang yang lugu-lugu kan. Nggak lugu tulus. Polos. Tulus, polos. Mereka nyari Tuhan. Mereka kepengen bermanfaat untuk Tuhan. Mereka kan pengen kasih hidupnya buat Tuhan. Itu kan banyak yang begitu kan. Tapi seringkali, ini adalah bagian dari tesis saya dulu. Seringkali masyarakat gereja itu sebenarnya berhenti belajar. Kapan berhenti belajarnya? Di sekolah minggu. Sedih. Jauh amat. Sekolah minggu tuh terakhir orang benar-benar belajar, terprogram belajarnya. Sesudah itu kan cuma datang ke gereja dengerin firman. Gak pernah betul-betul belajar kan. Nah, dengan ketulusan, dengan keluguan, tapi juga sekaligus ketidaktahuan. Orang ke gereja tuh, masuk tuh begitu, posisinya begitu, nol. Jadi kayak tanah liat yang siap dibentuk begitu. Nah, terus ketemu pemimpin gereja yang ngomongnya sih keren. Pengen seperti Kristus, pengen segala macam. Mereka kebawa kan, kepengen kan. Tapi ternyata pemimpin gerejanya punya agenda yang beda nih. Bisa kan begitu kan? Ya. Habis. Ini ngeri itu, di situ tuh ngerinya. Ya. Ini digrogoti dari Digrogotin dari dalam, mereka pikir mereka benar. Iya. Tapi ternyata mereka salah. Itu yang tadi Pascal ngomong, nggak ada kejahatan yang dibuat secara sempurna kecuali kejahatan yang dibuat dalam nama agama. Maka disuruh ngebom, dia ngebom. Iya. Suruh bikin apapun dia bikin. Suruh nembakin polisi dia tembakin. Gitu. Kenapa? Ya karena mereka pikir mereka lagi bela Tuhan. Nah, di sini integritas pemimpin itu harus betul-betul lurus banget. Tapi begitu pemimpinnya belok sedikit ya, udah it's okay. Enggak apa-apa. Kita harus kompromi sedikit. Begini, kompromi lagi, habis. Ya, habis aja. Tadi ada organisasi di dalam politik gitu kan, kita ada hukumnya, bisa kelihatan ya. Terakhir ini kita juga bisa lihat ya. Terus organisasi di dalam perusahaan ada undang-undang PT, ya, undang-undang pidana. Iya, undang-undang pidana dijagain. Yang lebih ngeri berarti organisasi gereja. Karena kan dasarnya Alkitab. Padahal Alkitab itu kan bisa diartikan macam-macam kan. Tafsir. Macam-macam sana sini kan. Nah, tapi gini, saya tuh happy. Saya happy karena saya terhisap di dalam organisasi gereja yang punya idealisme kuat. Happy saya. Idealisme kita kuat sekali. Kita kepingin ngajarin kebenaran yang benar-benar benar. Saya happy. Persoalannya adalah ketika kita mengajar kebenaran yang benar-benar benar, kita kan harus hidupin. Jemaat harus ngidupin, apalagi pemimpinnya harus hidupin kan. Nah, ketika kita mau menghidupi firman Tuhan secara benar-benar benar, nggak boleh loh ada apa tadi namanya permisif, nggak boleh ada sikap permisif. Begitu ada yang permisif, rusak. Bang, saya punya satu statement begini bang. Ya. Misalnya orangnya gini, apa ya ngomongnya gimana ya? The truth is always becoming the truth, even though yang ngomong itu bukan orang yang kredibel untuk membawakannya.
Apa yang dikeluarkan oleh seorang pemimpin, misalnya let's say kita nggak ngomong yang David tadi ya, itu jelas-jelas mungkin yang dia keluarkan salah. But ketika once seorang pemimpin gereja atau pemimpin apapun itu mengeluarkan the truth is always the truth. Dia akan tetap menjadi suatu kebenaran even though siapa yang membawakannya itu tidak kredibel dalam kehidupannya, dalam mempraktekkan apa yang dia omongannya. Tapi para jemaat, para orang yang mendengarkan jangan sampai merasa bahwa itu bukan the truth, it's still the truth. Gimana menurut abang? Jadi Tamara tuh mau bilang begini, jangan sampai nilai kebenaran itu didegradasi karena ternyata yang bicara nggak menghidupi, gitu kan? Ya. Di sini ada itu betul banget. Jadi nilai kebenaran itu jangan sampai didegradasi oleh si pembicaranya. Kita harus sadar bahwa bagaimanapun pembicara kayak pemimpin kayak selalu punya cacat, kekurangan, kelemahan. Mereka juga lagi dalam pembentukan Tuhan, gitu kan? Bijak banget ini omongannya Tamara. Betul itu betul banget. Nah, yang saya mau bicarain adalah kalau sehubungan sama Kolose 2 ayat 6-7 tadi itu. Kaitannya tuh gini. Kita semua ini dalam pembentukan. Jadi jangan pernah kita menghakimi orang. Kita bilang, oh, orang itu gak bener. Oh, pendeta botak yang lagi ngomong ini juga hidupnya gak bener nih. Maka karena gak bener, semua yang diomongin pasti salah. Jangan gitu dong. Jangan gitu, jangan terus menghakimi. Itu penting banget, jangan menghakimi. Tapi di sisi lain, sekarang kita lagi bicara soal integritas loh. Soal kualitas pemimpin loh. Kita lagi bicara soal kualitas organisasi. Itu yang kita lagi omongin. Jadi kita lagi ngomongin memang konsep yang gede banget yang lagi kita omongin ini. Sebagai pemimpin, jangan sampai kita ngomong A, tapi ngejalaninnya B. Iya dong. Kan itu yang jadi masalah. Nah, semua yang dengerin acara ini at some point adalah pemimpin loh. Pemimpin di rumah, bapak kayak ibu itu pemimpin di rumah. Di pergaulan kita juga harus jadi pemimpin kan. Bisa jadi ketua kelas kayak, ketua tim basket, whatever. Dalam pergaulan kita juga pemimpin. Di kerjaan juga somehow kita pemimpin. Mau pemimpin OB kayak terserah deh. Pokoknya jadi pemimpin. Nah, yang kita lagi omongin itu adalah individu-individu kita semua yang adalah pemimpin. Kita harus punya kejujuran, kita harus punya integritas, kita harus ngomong A dan jalanin A. Jangan A tapi B. Itu kan. Betul. Cuman saya ngomong itu supaya apa bang? Supaya orang-orang nggak jadi ambigu terus jadi a priori ya. A priori kali ya. Enggak ya, terus jadi nggak mau masuk ke dalam satu organisasi karena kita toh tetap perlu pelayan-pelayan yang mau terjun dengan visi misi yang benar. Jadi orang jangan langsung, banyak politik di dalam situ dan nggak inilah jadi itu karena itu banyak kejadian juga di sekitar kita kan. Kemarin saya lagi ngobrol-ngobrol sama beberapa teman. Dia bilang gini, Rul, capek nih gereja. Gua nggak mau aja. Asli gua nggak mau. Kenapa? Banyak pernak-perniknya, politiknya, ujung-ujungnya duit, gitu. Ujung-ujungnya begitu. Ya, itu tadi saya bilang, semua kita ini lagi dalam pembentukan. Iya, emang nyakitin ya kalau kita pikir kita ada dalam organisasi yang melayani, tapi ternyata ada kepentingan-kepentingan yang berbeda, emang nyakitin sih. Tapi ingat, kalau kita mutusin bahwa kita adalah umat Tuhan, maka sebenarnya komitmen itu kita lagi bikin sama Tuhan. Karena komitmennya lagi kita bikin sama Tuhan, jangan cepat-cepat kecewa kali. Kalaupun kita ngelihat ada orang-orang yang gak adil di sekeliling kita, catat. Supaya jangan sampai kita bikin yang sama. Kan begitu persoalannya. Yang sering kan orang lihat, gak adil ternyata. Gereja ternyata ngomongnya gak sesuai sama kenyataan. Iya memang kadang-kadang bisa terjadi begitu. Catat aja.
Supaya nanti waktu kita jadi pemimpin di rumah kayak di perusahaan kayak di pergaulan, jangan bikin yang sama. Itu kan justru harus ambil pelajarannya dong. Kalau cuma nyari negatifnya aja, di mana-mana bisa, nggak usah di gereja, di mana-mana. Tidur aja kita bisa negatif. Jatuh, lagi tidur jatuh, bisa aja. Apapun bisa negatif. Tapi bagaimana caranya kita nyari positifisme, sesuatu yang positif dalam sesuatu yang negatif, yang nggak nyaman. Kan gitu. Siap Bang. Jadi kalau kepemimpinan dalam gereja itu mungkin top to bottom itu kurang ideal atau ideal ya? Iya, gaya kepemimpinan bisa macam-macam dan gaya kepemimpinan itu bisa berubah. Gini, waktu gereja baru mulai, ketika pelayan-pelayan Tuhan yang ikut terlibat di dalam pelayanan misalnya belum terlalu ngerti mengenai apa itu pelayanan, belum terlalu ngerti mengenai firman Tuhan, maka kepemimpinan top to bottom itu baik untuk diterapin. Tapi kepemimpinan harus berubah sesuai dengan kualitas organisasinya dong. Waktu organisasi makin besar, setelah sekian tahun dengerin khotbah yang bagus, orang bertumbuh dong. Apalagi itu orang-orangnya juga mungkin ada yang lanjutin kuliah dan lain-lain, kan pengetahuan nambah, kedewasaan nambah. Kan kita ngajar kedewasaan rohani. Dengan kedewasaan rohani yang bertumbuh, maka cara pemimpin yang top to bottom kan bisa jadi masih tepat? Mungkin masih tepat, tapi apakah masih tepat? Nggak ada cara kepemimpinan yang lain, kolegial, nggak bisa. Kan harus berubah sesuai dengan kualitas organisasi dan kualitas orang di dalamnya. Ya, ribuan tahun yang lalu juga udah diatur ya bahwa ambillah pemimpin untuk 10 orang, ambillah pemimpin untuk 100 orang, begitu ya. Terus kalau ada yang nggak benar, saksi, ambillah saksi, ngomong dulu 2 mata, begitu. Itu sebetulnya sudah diatur sedemikian rupa ya di dalam Alkitab kita. Jadi gini, pemimpin itu harus punya sikap adil dong. Ya. Pemimpin itu harus adil. Bahkan adil itu adalah tuntutan yang diminta Tuhan dari kita. Mika 6 ayat yang ke-7 bilang, apa sih yang dituntut Tuhan daripadamu? Di bagian Yeremia, apakah kamu dituntut untuk beragama? Yesaya bilang, apakah kamu dituntut untuk datang ke rumah Tuhan, terus untuk kasih persembahan macam-macam? Apa itu? Mika bilang, enggak. Bukan itu yang dituntut dari kamu. Yang dituntut adalah kamu supaya kamu menjadi orang-orang yang baik. Nah, Mika lanjutin lagi, baik itu apa? Baik itu adalah orang yang adil, setia, dan rendah hati. Adil jika memang orang-orang di bawahnya gak mau maju. Adil. Tapi ketika orang-orang di bawahnya mau maju, mencapai tujuan bersama organisasi, menjadi sempurna seperti Kristus. Itu tujuannya, sama-sama, gak ada bedanya. Sama-sama tujuannya mau ke situ. Tapi tetap top to the bottom. Gak bisa. Gak bisa dong. Mungkin bisa, tapi apakah efektif, apakah berdaya guna untuk nasional? Dan tidak akan menimbulkan pertumbuhan yang baik. Nah, organisasi itu dan pemimpin yang baik itu harus menciptakan anak-anak yang sehat. Seperti tadi Musa kan, kasih kepemimpinan untuk ada pemimpin yang 1000, 110 kan begitu. Kan begitu dong. Iya kan? Nah, jadi organisasi yang baik, pemimpin yang baik itu harus menciptakan pemimpin-pemimpin baru. Kalau enggak menciptakan pemimpin yang baru, jangan-jangan itu termasuk ketidakadilan. Gitu. Nah, yang jadi masalah di banyak gereja di pedalaman Singapura, itu terus pemimpinnya ngerasa bahwa yang di bawah ini nggak bisa maju. Mungkin nggak percaya juga. Bukan nggak percaya, jadi timbul malahan kekhawatiran kudeta seperti di partai politik gitu. Itu yang jadi masalah. Kudeta di partai politik. Apa yang mau dikudeta? Udah bertahun-tahun loh. Organisasi gereja tuh ngajarin kebenaran. Setelah ngajarin kebenaran dengan satu tujuan menjadi serupa sama Kristus, apakah kira-kira di bawahnya mau mengkudeta? Kalau sampai ada kekhawatiran kudeta dan lain-lain,
Ya mungkin juga memang ada juga, mungkin ada juga. Tapi bukankah harusnya dipermasalahkan? Di partai politik yang tadi kita bicara itu nggak tahu, saya pikir kok pemimpinnya rada kurang waktu, belum cukup waktu kayaknya ya, atau gimana lah gitu. Mungkin saya salah mikir lah ya. Belum cukup mateng gitu kayaknya. Tapi saya kagum. Saya kagum karena gini, memang dia nuding si A salah, si B salah, si C salah, dia mau berkhianat dan lain-lain. Kekaguman saya datang karena orang-orang yang dianggap salah disebut namanya siapa. Kemudian disebut juga kesalahannya apa, buktinya apa, semua disebut. Belakangan waktu pertama kali mereka mulai bicara begitu, orang seluruh jagat raya bilang, wah, nggak bener itu, ngawur ngomongnya. Ternyata bener loh. Belakangan memang ternyata nama-nama yang disebut itu semua memang ada berkhianat memang. In a quote ya, saya nggak ngejudge, tapi kan ada kebenarannya gitu kan, ada buktinya dan lain-lain. Nah, yang saya suka amatin pengalaman saya di masa yang lalu, di gereja nggak ada kayak begitu. Yang ada cuma kecurigaan. Oh ini berkhianat. Oh ini ada pergerakan. Ditanya nggak? Dikasih kesempatan untuk jawab nggak? Ada kalau Farisi ya Deb. Tamarnya kita belajar teologi kan. Farisi itu kita pikir itu orang-orang jahat. Keterlaluan orang-orang itu. Semau-maunya. Bahkan Yesus disalib, kan begitu kan. Kita selalu nganggap Farisi itu jahat. Bosnya Farisi itu paling penjahat. Tapi ada satu orang Nikodemus, bos Farisi ini. Ketika Yesus disidang untuk diambil keputusan bersalah, Nikodemus berdiri loh. Nikodemus bilang gini, apakah hukum Taurat kita memberikan izin, memungkinkan seseorang dihukum sebelum ia didengar keterangannya? Ada loh. Begitu. Nah kenapa di organisasi yang dulu saya pernah ya ini pengalaman lah ya. Dan kebetulan saya kan orang hukum, jadi kan saya juga nanganin perkara-perkara seperti ini di gereja-gereja. Dituding bersalah, tapi kok nggak dikasih kesempatan? Kok nggak ditanyain? Kok nggak ada proses pembuktian? Kalau bersalah ya bersalah, tapi kan nggak dikasih kesempatan, dibicarain, dibikin opini. Bahwa ada yang bersalah, ada yang berkhianat dan lain-lain. Ayo dong. Panggil dulu berdua. Kalau misalnya itu salah, panggil lebih banyak orang. Panggil diaken, panggil penatua, panggil dikumpulin. Disalahin dong. Kalau memang salah, buktikan kesalahannya apa. Ya, saya bersyukur ini gak terjadi di gereja kita. Gitu. Karena tadi tujuan kita adalah menjadi serupa sama Kristus kan. Iya, menarik sekali. Sudah hampir 1 jam. Sudah Kita membahas habis waktunya. masalah ini. Last word for the audience, Bang. Kita tuh adalah pemimpin di dalam apa yang kita kerjain. Bisa di organisasi, bisa di banyak hal, di pergaulan dan lain-lain. Bersikaplah adil. Jadilah orang-orang yang setia. Jadilah orang-orang yang rendah hati. Dengan cara itu, maka kita akan menjadi pemimpin-pemimpin yang berintegritas. Dan ketika kita berintegritas, kita kasih contoh. Kita kasih contoh kepada orang lain supaya orang jadi kepengen seperti kita. Dan pada akhirnya kita bisa bawa orang menjadi seperti Kristus. Perlu percontohan. Dimulai dari kita deh sebagai pemimpin. Itu yang saya harap. Thank you Bang. Ya, thank you banget nih Bang. Udah melakukan diskusi yang sangat menarik dan sangat memberkati. Terima kasih. Next kita ketemu lagi Bang. Ya. Oke baik Bapak Ibu, terima kasih sudah menyaksikan acara kolaborasi Make Sense, Save and Serve. Firman Tuhan adalah tetap firman Tuhan, tidak bisa diutak-atik. Hubungan Bapak Ibu dengan Tuhan adalah yang terpenting. Hati nurani Bapak Ibu juga adalah yang terpenting untuk Tuhan. Itu saja hari ini dari kami. Sampai jumpa di acara kolaborasi selanjutnya. Shalom.